Butmir Podcast Sound Inspiration. Butmir Podcast Sound Inspiration. Yeay! Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang nonton podcast kita pada hari ini. Nah, di sini saya sudah kedatangan tamu orang jauh ya, Say? Enggak lah, gila. Oh, enggak lah. Beda jurusan aja. Iya, jadi kita di sini kedatangan tamu yang sangat cantik ya, guys. Boleh kenalan dulu nggak? Halo semuanya, saya Lauren Anastasia kelas 11 IPS. Di sini saya mau ngobrolin tentang circle pertemanan bersama Tasya. Nah, kalau bahas sebelum bahas circle pertemanan, gimana nih kabarnya nih? Kan lagi PPKM. Puji Tuhan ya, sehat-sehat aja sampai sekarang, nggak kena Omikron, corona. Sama sekali guys. Karena teman kita banyak yang kena ya. Kalian juga stay safe ya, jangan main-main dulu, terus social distancingnya diterapkan. Iya benar. Pakai masker kemana aja. Pengen beli beras juga ya. Kalau ke warung juga aku udah pakai masker. Nah, udah langsung kita masuk aja ke tema Guys, pembicaraan kita tentang circle pertemanan. Punya teman kan? Punya. iya dong. Iya kan, punya Tapi teman. apa nih? Tapi saya pengen tahu deh, circle pertemanan kamu dari mulai TK sampai saat ini tuh gimana? Kalau dari TK sih Pas balita punya Balita. temen kan? Pasti ya, dong. Ya paling sepupu saudara main sama Tetangga gitu. gitu doang. Kalau sekarang sih bisa dibilang ibaratnya udah nyicipin pertemanan. Banyak banget circle kayak misalkan circle toksik atau circle yang positif gitu kan. Kayak gitu. Kalau Tasya sendiri nih dari balita sampai sekarang tuh circle pertemanan kayak gimana sih? Kayak gitu. Ya asik tahu circle pertemanan saya. Kan saya nanya kamu dulu nih, dijawab dulu. Boleh. Sok dari TK dulu nih. Gimana Dari circle TK, pertemanannya? ya gitu-gitu aja sih, paling main di Tapi ada kelas. kenangan yang ini enggak sih yang nggak bakalan kamu lupa pas di TK? Kayak ngambil susu enggak gitu? Enggak sih, kayak ya apa yang di TK ya bisa aja diulang lagi sekarang. Tapi TK punya temen kan? Kayaknya dong, Oh punya. saya nggak nolak loh guys. Oh iya. Kalau SD gimana nih? Kalian kalau yang tahu SD-nya Lauren ya, pasti Kalau SD Tahu tuh udah banget. mulai kelas berapa, kelas 5, kelas 6 tuh udah mulai punya temen yang kayak hangout bareng. bestie ya, Say. Meskipun bareng orang tua atau ya paling mentok jam 5 sore pulang gitu. Terus kemalamannya paling jam 7 ya untuk anak SD. Oh, itu SD ya, jam 7. SD. Kalau SMP nih gimana nih? SMP itu udah mulai dilepas ya sama orang tua ya, Nggak pulang gitu maksudnya? nggak gitu juga karena saya juga maksa gitu kayak kan orang tua selalu bilang udah nanti ditemenin aja gitu tapi sayanya malu kan sama yang lain nggak ditemenin, saya ditemenin gitu. Jadi pas SMP tuh udah mulai kayak dipercaya lah sama orang tua main, tapi batasnya mulai nih jam 9 malam, tadi jam 7 malam, sekarang jam 9. Nah gimana SMA-nya? SMA-nya nggak pulang ya lo. Enggak ya guys ya, canda. Jadi SMA gimana? SMA-nya ya nggak senakal itu sih ya, maksudnya tetap aja jam 9 udah ditanyain, diteleponin kayak lagi di mana, tapi ya paling telat-telatnya jam 11 malam. Jam 11 ya. Nah, itu udah Lauren. Kalau saya sendiri sebelum TK kan pasti udah kenal tetangga, ya main punya teman baru. Habis itu TK ya punya, tapi ya sedikit. Terus Kayak apa? Canda ya guys ya, bukan pembelian ini. pas SD itu udah mulai temennya banyak karena saya pindah dari swasta pindah ke negeri. Itu kan butuh adaptasi lagi. Nah, di masa adaptasi itu kan saya tuh jadi minoritas. Susah kan awal-awalnya. Tapi cuman butuh 1 bulan gitu punya temen. Ya asik sih, maksudnya dari semua circle pertemanan yang
gue adepin nih, yang paling asik tuh pas SD karena pulang bareng, karena rumah dari sekolah ke rumah itu tuh jaraknya deket, nggak deket banget sih tapi ya hampir deket aja. Iya, gitu bisa jalan kaki lah sama Iya, di situ tuh banyak cerita sambil jalan. kan pulang sekolah. Iya. Terus yang biasanya pulang jam 1 sekarang pulang jam 7 gitu. Pas SD ya, pas SD. Satu pulang jam 7 loh guys, keren. Iya kan mainnya ke rumah temen, terus juga dekat jadi orang tua juga deket-deket tahu. tetangga gitu. Iya, tetangga, tapi nggak deket-deket banget. Nah, pas SMP, Nah, masuk SMP nih ya guys ya. Gimana tuh? pas SMP Kita SMP udah deket nih guys, sampai udah kenal gitu. Bahkan saya PLS main sama dia loh guys. Gimana nih? gimana SMP tuh masa-masa paling indah. Dibilang indah enggak begitu ya. Iya nggak tahu tuh. Kok kita takut? Nih pas SMP tuh dibilang indah banget juga enggak, dibilang buruk Kangen banget tapi juga enggak. Iya ngangenin. Ada sih satu hal yang ngangenin, ada yang nggak mau gua ulang lagi. oh jadi kenangan buruk ya di SMP. Ya bukan kenangan buruk, emang itu perlu kita laluin nggak sih biasanya? Emang kenapa? Hah? Apakah dibully kah? Oh, coba ceritain aja kita di sini kalau misalkan emang dibully kita ngasih tahu juga ke yang lain kalau pembelian tuh gini. Enggak dibully dong, Berarti aman dong SMP nih. aman kan, kita ngomongin soal pertemanannya. Nah, di SMP itu kenapa saya bilang nggak indah-indah banget, pasti di dalam pertemanan tuh ada namanya musuhan kan. Ada dong. Ya kamu tahu juga kan. Tahu dong. Abis itu pas SMP ya kita nggak mungkirin nggak semua setiap hari itu penuh dengan permusuhan, ada juga hal-hal baik, makan di kantin bareng ya kan. Ya udah paling kayak gitu. Tapi pas SMP tuh saya tuh nggak pernah dibolehin pulang malam. Pas SMP. Iya, nggak tahu kenapa ya, nggak boleh kayak. Karena kan udah masuk remaja ya, masuk remaja terus banyak banget kenakalan remaja yang udah dimulai waktu kita tuh SMP gitu. Iya nggak sih? Iya bener. Banyak yang misalkan pada nyobain rokok, nyobain kayak misalkan alkohol gitu udah banyak loh. 2005 anak 2005 seusia kita waktu SMP. Kamu? Oh bukan, enggak, teman kita yang lain maksudnya. Ya, guys. Oh, aman ya? Aman. Ya itu ya mungkin karena kenakalan di masa SMP ya. Dibilang nakal juga enggak sih, masih tahap yang ya enggak begitu nakal banget ya. Anda tahu saya kan? Enggak nakal. Kalau Anda ya enggak nakal juga. Kita saling menutupi. SMA-nya nih, SMA-nya Tasya. Ya seperti Anda lihat saat ini sama aja sih. Enggak sama aja, beda karena kita punya teman baru. Tapi butuh adaptasi lagi. Iya sih, soalnya Karena- kita nggak sempet kayak MPLS tuh. Ya gimana circle-circlean juga sih, maksudnya yang dari Kuningan main sama yang dari Kuningan, dari Indramayu main dari sama Indramayu juga, yang dari Cirebon yang ngumpul sama yang Cirebon juga. Iya, mungkin nih, maaf ya. Mungkin ada juga yang segerombolan itu. Ngerti kan? Maksudnya kayak Indramayu ini nyamper, tapi ya bikin circle sendiri. Iya. Enggak yang kayak seasik SMP enggak sih? Malah membaur gitu, malah kayak ketemu nih dalam satu kelompok pelajaran, malah jadinya canggung, terus sendiri-sendiri. Iya, Yang ngerjain bahkan cuma satu orang. Ya gitu sih, gak enaknya. Ya mungkin ya karena lagi kayak begini juga, jadi Situasinya juga kurang komunikasi aja menurut gue mah gitu. Terus SMA ini ya ada positifnya sih, kita bisa ngerasain hal baru kayak gini kan. iya, Kan SMP nggak ada. nggak ada. SMP adanya padus, adanya Ya gitu-gitu Gitu aja ya. deh, belum ada podcast segala macam kayak ya iya, tapi klasik lah. SMP ada ini yang pramuka itu camping, Oh iya, SMP. yang periangan. Kalau misalkan SMA ini nggak ada virus juga bisa camping, retret juga ada. Iya, masuk kenangannya tuh, kenangannya itu yang paling. Kebanyakan daring jadi nggak ada momen apa-apa ya. Iya, susah untuk apa buat momennya juga. Terus kita kan pernah offline nih 3 minggu apa 4 minggu sih, nggak tahu juga, lupa. Nah di situ juga ya
ya sama mainnya kayak begitu, susah buat komunikasi. Waktu PTM, juga ngerasa kayak gak sesuai ekspektasi gitu. Terlalu tinggi ya ekspektasinya. Ekspektasi saya tinggi loh. Saya berharap banyak dari yang luar daerah Cirebon tuh berbaur, gampang berbaur gitu, asik lah orangnya. Ternyata emang introvert semua ya rata-rata. Mungkin karena kita belum deket aja nggak sih? Atau mungkin dari kita nih mukanya judes-judes gitu. Jadi orang mau kenalan juga takut. Jadi pada ngiranya kita yang jutek, padahal kan enggak, sebenarnya kita juga nunggu kalian untuk ngajak ngobrol duluan gitu. iya bener banget. Dari semua perjalanan TK, SD, SMP, SMA ini pasti kita udah ngerasain asam garam pertemanan gak sih? Udah banget ya lah. Iya, udah banget. Tuh asem banget rasanya. Tuh Yang asem gimana sih? Coba ceritain dong. kadang tuh ngerasa kok gue terus ya yang ngedengerin cerita lo gitu. Kapan giliran guanya? Kadang dibuang dari circle gitu. Bukan dibuang, rasanya tuh kayak nih gue nih temenan sama orang. Terus dia tuh selalu curhat segala macam ke gue. Tapi giliran gue mau ngomong nih, mau cerita masalah gue, dia tuh jadinya adu nasib gitu loh. Kayak, oh lo masih mending daripada gue gitu kan. Pasti banyak kan yang gitu, jujur. Sebutin. Udah dong, sensitif ya guys. Yang pasti yang itu. Terus yang gosip antar teman itu sih paling jelek banget nggak sih menurut gue? Itu Kayak, aduh, lu nggak ada zamannya lagi, say mau ngomong tuh langsung depan. Lo nggak suka sama orangnya gimana. Sekarang kalau misalkan lo ngomongin kita di belakang kita, ya kan, terus orang lain nambahin kan, jadi nama lo juga jelek di mata kita. sebenarnya jujur saya juga suka ngomongin orang ya di belakang. Terus tapi saya gak suka gitu giliran saya diomongin dari belakang. Jadi gimana ya, kesimpulannya Kayak ya udah konsekuensinya nggak sih? Kalau pengen ngomongin orang kita juga kudu siap. kita juga harus kayak ya udah kita juga diomongin di belakang gitu. Iya itulah, Gak bisa lo yang ngomongin terus lo nggak mau diomongin gitu, itu nggak bisa. gak bisa banget. Ada pun orang yang ngerasa dia udah perfect banget padahal di circle yang ini tuh diomonginnya jelek-jelek gitu. Jadi aduh, jangan terlalu kepedean ya guys ya. Pasti ada jeleknya. Pasti kalian tuh Yang sok kenal ya. pasti kalian jadi jelek di mata orang lain deh. Ya sebisa mungkin ya, kalau ketemu sama orang tuh nggak usah terlalu pede gak sih? Iya betul. First impression tuh bener-bener ngaruh banget. Bener banget nih. Ngomongin tentang first impression, menurut lo nih lo, kalau first impression tuh salah satu faktor lo nilai orang gak sih? Kalau Gue ya, soalnya apalagi soal humor ya guys ya. Kalian yang temenan sama saya pasti tahu itu kebanyakan bercanda. Terus giliran saya ketemu orang tapi dia humornya beda banget sama saya tuh jadinya nggak nyambung gitu. Apa yang saya bilang lucu dia tuh kayak apaan sih, giliran dia yang lucu saya yang apaan sih gitu. Jadi ya beda. jadi awkward, jadi canggung gitu, nggak akan nyambung. Iya setuju juga sih, karena first impression kadang kita tuh susah tahu kalau udah mulai nggak suka nih pas awalnya, untuk kesana-sananya untuk dibilang suka lagi tuh sulit. Iya. Walaupun kita udah nyoba nih, misalkan gue sama lo temenan, lo punya temen nih, nah temen barunya ini nih gue sengaja mau gue deket sama dia, tapi first impression gue ke temen lo nih jelek banget, Iya. susah untuk Jadi bertiga nih yang saya cuma 2 orang gitu, cuma gua sama dia doang. Yang satunya tuh pasti cuma saya sama gua, karena dia nggak suka sama dia, sama si teman gua ini. iya Ya harus gimana ya? yang nggak ada saran sih, kecuali kayak Tapi lo juga jangan jadi orang lain buat disukain orang juga gitu. iya, maksudnya kayak ya udah kalau orang lain nggak suka ya udah diemin aja nggak sih? Iya, lebih banyak orang kok yang mau deket sama lo, tapi bukan dia aja gitu orangnya. Iya, tapi ya jangan juga ketika temen lo ini ngomongin gua terus kayak ngejelek-jelekin, jadi kayak jatuhnya supaya lo nih jauhin gue gitu juga jangan. Kalau emang lo tahu, kayak temen lo tahu nih kalau gue nggak suka sama temen lo, ya udah buat dia gimana sih caranya supaya dia suka, gue suka sama temen lo gitu, nggak usah kayak Terus fitnah introspeksi gitu. diri juga ya guys. Kalau kalian tuh nggak sedap sama orang, kalian juga lihat sih diri kalian tuh kayak gimana gitu.
Iya, nggak suka benar. marah cara omongannya kasar, tapi kita sendiri kasar ya gimana? Ya berarti namanya nggak ngaca ya guys. Iya itu benar banget. Kadang orang tuh gini ya, kadang mereka tuh asal ceplas-ceplos. Ketika kita udah berani untuk ngelakuin hal yang sama, malah kesinggung. Iya. Kan nggak enak aja di dalam hubungan manapun, pacaran, keluarga, kalau misalkan saling kesinggungan tuh ya susah sih untuk membangun komunikasinya. Terus tadi apa asam garam pertemanan ya? Mm-mm. Terus ada lagi nih, harus masang muka happy biar yang lain tuh nggak kepo. Apalagi kayak orang kayak saya gitu ya, suka ya ketawa-ketawa, suka bercanda, apa aja dijadiin candaan kan, tahu sendiri. Iya iya. Terus sekalinya kayak diem, sekalinya murung tuh pasti, lu kenapa? Cerita dong, cerita. Padahal dia tuh nggak peduli gitu sama kita, padahal dia cuma kepo. Kecuali emang lo punya orang yang benar-benar titik nyamannya itu dia, terus lo bisa apa adanya sama dia. Ini jatuhnya Mama Dedeh ya, say. Curhat dong. Nah emang banyak, tapi kalau misalkan gue mah ya lu gimana ya, gue juga kadang sering nemuin yang kayak begitu, tau lo kenapa ya, pada kepo-kepo banget. Banyak sih. Iya, Banyak banget. kadang mereka tuh ngomongnya gini, cerita aja nggak apa-apa, gue mah nggak ember. Tiba-tiba 2 hari Udah kemudian udah kesebar. Iya. Kalau lu ngadepin temen yang kayak gitu gimana sih enaknya, diapain? gampang sih. Ya udah jangan ditemenin lagi. Maksudnya tipikal orang yang bukan orang yang nggak enakan gitu. Kayak misalkan gue nggak suka sama dia dari awal atau emang nggak suka sama dia lah. Ya udah kayak gak usah ditemenin lagi. Dia even dia nanya nih WhatsApp gue, lo lagi di mana, gue butuh bantuan gini-gini. Kecuali emang urgent banget, ya gue bantuin sih. Tapi kalau misalkan cuman yang tolongin gue, jemput gue di sini dong, ya gue kayak nyibukin diri aja gitu. Enggak bisa lagi sibuk, padahal enggak. Emang ada yang minta jemput? Banyak, Oh banyak ya. banyak sih ada gitu. Tapi kadang gue pribadi sebagai orang yang nggak bisa naik motor ya, bukan nggak bisa nih, nggak dibolehin. Kadang untuk bilang jemput sih aja tuh gengsi tau. Iya, Kayak- kecuali ditawarin ya. Kecuali kayak dia duluan yang WhatsApp, lu di mana, anterin gue dong, bantuin gue. Terus kayak temenin gue nih, gue lagi mau ini, gue bakal kayak ya udah oke, tapi lu jemput gue ya. Itu kan bakal enak ya. Kan jatuhnya kan dia yang butuh kita. Iya sih. Tapi kalau misalkan emang gue punya teman yang gimana bestie banget nih, ya gak usah ada rasa nggak enakan, kecuali emang lagi bestie lu lagi sibuk gitu. Ya kalau dari sudut pandang gua mah ya saling ini aja, saling ngerti aja nggak sih. Kalau misalkan emang nggak bisa, Ya kalau nggak bisa ya jangan maksain dong. iya yang Jangan, ada. sekarang ada Maxi, ada Gojek kali guys. Iya jangan kere-kere banget lah jadi orang lah. Ya, Aduh, si paling kaya nih. nggak bercanda. Enggak, kan emang betul kan, kita nggak bisa maksain orang buat jemput kita, walaupun itu kita teman kita, pacar kita, atau siapapun, apa urusannya. Terus asam garam pertemanan menurut lo nih gimana? Ya sama lah, kan kita sering curhat kan. Enggak lah. Pokoknya sih sama lah, intinya paling ya ketemu teman dekat terus bubar gitu kan. Ketemu teman Nggak awet gitu pertemanan. tapi kita juga nggak nyalain temennya juga, kita juga kadang oh iya gue kurang ini, gue kurang itu. Bagus. Iya, kadang juga suka ngejauh aja dari temen gitu, suka ngejauh, tiba-tiba ngejauh. Oh gue karena gue tahu gue kurang ini, jadi gue ngejauh aja deh. Mungkin gue harus perbaikin diri gue dulu nih. Iya, baru masuk lagi ke circle-nya. Kalau misalkan mereka mau nerima, masih mau nerima gitu. Kalau Iya. nggak mau ya udah lu cari teman lain aja, nggak usah dipaksain. Iya, lebih baik ini nggak sih mundur daripada lo harus. Terus sama kadang tuh banyak takut yang nggak punya temen. Gimana sih maksudnya? Iya. Takut nggak punya temen. Lo nemenin orang toksik cuman karena lo takut lo nggak punya temen, itu salah banget. Karena sebenarnya ya temen lo yang toksik ini yang nggak akan punya temen gitu. Lo yang anak baik, lo yang ya nakal remaja tipis lah, itu tuh pasti banyak ada aja yang mau temenan sama lo, ada yang datang atau enggak lo yang bersosialisasi gitu. Iya benar banget. Kadang mereka ngomongnya kasihan, tapi nyiksa. Iya, kayak itu bodoh banget sih sebenarnya. Kudunya sih menurut gue ya, kalau misalkan emang kasihan ngomong langsung aja nggak sih, nggak usah dipendem.
Kalau emang udah kalau udah benar-benar kayak enak banget, ya jangan dipendam, lanjutin aja ngomong, dibelak-belakin. Langsung, terus biar gak miscommunication juga, biar gak salah paham. Iya benar banget. Tahu juga dia introspeksi diri terus ngerubah. Kalau misalkan dia nggak ngerubah gimana? Dia pakai kekerasan aja. Diapain? Diapain sama lo? Jangan ya, cinta damai. Nah itu kan asam garam ya. Tapi hal-hal yang pengen banget lo ulang ada nggak sih? Masa pertemanan SMP sih, zamannya bocah baru jatuh cinta ya. Sama teman sendiri gitu. Gue punya teman nih, circle gue ada cowok misalkan. Taduh, gue ini dulu ya, bayangin dulu. Gue punya teman, Lo punya cowok. nah Iya. gue jatuh cinta nih. Sama temen lo. Iya. Yang mana ya lo? Tadi. Oh ya lanjut. Dia ngebayanginnya orangnya yang mana? Ayo lanjut abis itu. Ya terus kayak hangout bareng teman-teman tanpa ada orang tua, pulang kemalaman terus dimarahin. Iya lagi, gue juga gitu lagi. Terus di masa SMP tuh masa-masa kita udah pikirin penampilan kan, Iya benar ya. dan udah insecure lah ya bahasanya. Iya benar banget. Terus datang ke sekolah aja harus touch up, harus cantik, pokoknya ketemu mas. Iya banget lagi. Iya banget. Apalagi gue tuh dulu kan gue suka ngeliatin anak SMA ini, gue jujur aja ya. Iya, udah. Dianya juga nggak bakal lihat juga. Abis itu gue tuh kadang suka mikir aja, kok jadi anak SMA tuh enak ya. Ya gue lihat yang di anak SMA-nya tuh kayak mereka tuh pertemanannya tuh enak banget, udah bisa jemput-jemputan. Ya kan dulu zaman kita SMP tuh minim banget yang bisa jemput-jemputan. Ya kayaknya di situ pas masuk SMA ya tidak segitunya ya. Online putus deh. Gue Sepercintaan SMA nih. beda tema nanti ya. Iya beda tema, melenceng dikit gak Iya, apa-apa iya. gitu. Santai. Namanya out of the box. Kadang gue juga mikir nanti bisa nggak ya jadi Dilan sama Milea gitu. Iya bisa. Nggak bisa online ya. Ini ada di film ya guys. Kalau kalian mikir atau berekspektasi nanti misalkan yang anak kelas 10 mikir waktu kelas 11 nih bakal kayak Dilan sama Milea, Enggak. akan terjadi. Enggak, kecuali Yang kelas 11 mikir kelas 12 bakal jadi Dilan Milea, nggak akan terjadi guys. tapi kecuali emang jalan hidup dia kayak gitu. Iya sih, tapi kalau misalkan emang mau kayak Dilan Milea persis nih kasih kata-kata puitis gitu nggak akan ada. Pasti Bullshit banget. itu Bullshit kuno. banget dah. Itu kuno banget kayak gitu. Kata-kata gombalan itu Iya itu udah teman. nggak zaman sekarang banget guys. Iya tapi menurut lo gini, lo bisa nggak sih? Kalau ini pertanyaan gue pribadi, kalau kadang kita tuh punya temen rumah, temen sekolah, temen eskul, temen jalan-jalan, temen ini. Kadang kita misahin nih semua pertemanan kita. Tapi bisa nggak sih lo kayak nyatuin, kayak lu ngenalin nih temen rumah lo ke temen tongkrongan gitu? Bisa. Ada, gue punya saudara saudara umuran. Terus gue punya teman sekolah. Nah, ada satu hari di mana dia ngajak gue, dua-duanya ini ngajak gue cabut. Terus gue iseng aja gitu, apa gue satuin aja nih berdua biar kayak ya kalau nyatu pun enak kan, berarti gue Iya. orang tua gue cabut sama saudara, terus sambil nongkrong bareng teman-teman gue juga. Iya benar. Nah iseng tapi akhirnya nyatu juga gitu waktu nongkrong gitu. Kayak ya awalnya emang pasti canggung dong karena nggak kenal, bener-bener bukan teman sekolah, teman rumah gitu, baru pertama kali ketemu lah. Yang si saudara lu ini sama Iya. temen lo. Oh iya. Temen gue juga belum pernah ketemu sama dia, sama saudara gue. Itu bener-bener first meet lah, pertama kali ketemu, canggung. Tapi akhirnya ya dari salah satu mereka tuh yang nggak canggung gitu loh, yang bisa nyairin suasana. Untungnya Kudunya ada yang pencair ya kalau kayak begitu. untungnya tuh gue berusaha juga nyairin suasana, tapi si teman sekolah gue ini juga nyairin suasana. Jadi bukan yang dua-duanya sama-sama canggung gitu loh. Iya. Kalau dua-duanya sama-sama canggung terus gue cairin juga nggak akan bisa, nggak akan nyambung. Oh gitu. Oh, nggak Tapi kalau gue pribadi gue nggak bisa lagi. Bukan gue takut kehilangan temen gue ya, tapi lebih tepatnya temen-temen gue pada nggak mau dikenalin. Kenapa Tapi kan mungkin mereka mikirnya biarin saling kenal
pribadi, jalur pribadi daripada Dikenalin. kenal-kenalan. Iya gitu benar. Kalau lo sendiri suka dikenalin atau lo sendiri nih yang kenalan? Ke siapa? Ke teman-teman gue yang lain. Dong. Gue pribadi dulu SMP itu ya gue sih yang minta, tapi sekarang ini tuh kayak ya udah mereka yang mengenalin gitu, jadi kita punya temen lagi. Tapi gue mau nanya lagi nih, kalau sikap lo ke temen ke temen beda circle itu gimana? Sama aja atau lo harus nempatin diri lo di sini kudu beda, di sini kudu beda? Beda. Jadi lo tuh nggak bisa bawa candaan circle A ke candaan circle B karena sensitif guys. Misalkan di circle A itu lo ngebercandain fisik gitu, itu toxic ya. Circle toxic ngebercandain fisik orang, ketawa-ketawa padahal lo sendiri jelek gitu, gimana ya? Terus di circle B yang anaknya baik-baik nih, anak baik-baik, terus lo ngebercandain fisiknya orang gitu. Lo kayak lihat deh dia kayak misalkan jerawatannya gitu. Terus lo ketawa-ketawa padahal circle B ini anak baik-baik gitu, anak yang kayak tata ramanya bagus lah gitu, attitude-nya bagus. Ya bakal nggak suka sama lo gitu, bakal lo tuh diomongin kayak apaan sih dia nggak asik banget ya ngebercandain fisik orang. Tapi di circle A lo ngomong kayak gitu pasti ketawa gitu semuanya. Iya gue paham. Jadi ya beradaptasi aja sama circle ini, jangan lo yang mikir lah, pokoknya berusaha untuk jadi berbaur gitu. Tapi kata gue iya benar, kalau beda circle harus beda pembicaraan gak sih, supaya makin luas ya gak sih? Betul. Jadi lu tuh tahu informasi ini dari circle ini, kalau ada updatean baru dari circle ini, jadi entah kayak ilmu pengetahuan juga kalau kata gue. Kalau kata saya Ya pengetahuan mah enggak. tergantung ya, entah kita apa lunya. Paling gosip doang kan. Iya sih Kalau benar. gosip sih gue kalau nongkrong tuh nggak terlalu mikirin ini ya, kalau kayak ngomongin orang tuh nggak, lebih ke sharing tentang misalkan lo kemarin gimana ini gitu, kegiatan aktivitas. Lebih day in my life gitu ya. Iya betul, daripada kayak tau nggak sih kemarin si ini gini enggak. Itu pasti ada kalau main bareng, kalau nongkrong pasti ada kayak gitu, tapi lebih ke sharing kegiatan sehari-hari aja. Iya lagi, kadang gue juga ya dua-duanya sih, kadang gue ngomongin, kadang gue kayak nanyain aja kegiatan dia sebulan ini ngapain. Kalau misalkan emang ketemunya setiap bulan, tapi kalau yang ketemunya setiap hari ya Gitu-gitu ngapain aja, sendiri gue ngapain gitu kan. iya. Tapi lo lebih milih ini gak sih, lebih milih punya temen yang banyak atau lebih milih punya temen yang sedikit kalau di masa ini? Temen sedikit. Kenapa? Ya karena gimana ya, kita ngerasa gue tuh sebenarnya nyamannya kayak di titik ini gitu. Jadi bukan yang gue senang dikenal orang gitu, karena semakin banyak yang kenal kita tuh gue semakin banyak juga diomongin gitu. Iya. Jelek-jelek nyebarnya tuh cepet kan. Kalau kita temenannya itu aja ya pasti tau lah jelek sama baiknya kita gitu. Teman sedikit ini, kenapa lo mau sama gue yang temennya dikit? Itu pertanyaannya kayak gitu, berarti dia emang pure mau temenan sama kita kan? Iya. Karena gue mau temenan sama lo karena lo temennya banyak juga gitu. Iya udah. Kayak gitu, makanya temenan banyak tuh kebanyakan fake kan, yang bener-bener tuh cuma 3-4 orang. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Ya karena pengalaman ya bang. Pengalaman dong. Kadang kita mikir punya temen tuh enak gitu. Tapi kadang satu sisi punya temen tuh cuman apa ya? Cuman sebagai formalitas. Yang penting lo punya temen yang, tapi itu kata gue sih benar juga, punya temen tuh kudunya yang sedikit tapi yang ngertiin. Daripada nih misalkan lo punya temen misalkan 10, 11, 12 gitu, main bareng ya kan, ketika temen lu ini satu punya masalah sama yang dua, pasti yang lainnya pada diem bingung kan. Iya. Terus kalau misalkan mau ngomongin juga susah, karena pasti nanti nih dari 11 ini dipecah jadi 2. Iya pasti. Tapi kalau misalkan gitu. iya.
Tapi kalau misalkan yang cuman punya 3, yang punya masalah 2, lu kan pasti jadi Terotak netral kan. Iya, buat nyatuin lagi. Gampangnya punya temen dikit tuh nggak usah wacana banyak-banyak ya kan. Iya. Kalau mau ngumpul ya udah lu ngumpul Ya misalkan di mana, di sama gue aja nih, gue lagi sepi gitu. Tapi yang positif ya, Iya. kebanyakan gue lagi sepi, ya udah gue bawa ini, maksudnya bawa temen lagi gitu. gitu. Terus apa lagi nih pas? Kata gue mah kalau misalkan lu punya temen ya kan, temen lu tuh punya permasalahan di hidupnya gitu. Kadang lu tuh suka ini nggak sih, suka berbagi cerita gitu nggak? Suka. Tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Ya kayak yang gue bilang tadi, kadang kan gue cerita ke orang nih, tapi dia malah adu nasib. Nah sekalinya gue diadu nasibnya, gue seterusnya nggak akan mau cerita lagi. Bener-bener kayak udah sekali gue digituin, ya gue nggak mau lagi gitu. Lo tipe anak yang kayak yaudah kalau sekali udah jelek banget gitu ya? Jelek banget, serius. Kayak misalkan gue awal ketemu lo tuh ngeliat anak baik-baik gitu, anak yang wah udah cantik, attitude-nya baik, terus pokoknya sopan segala macem. Tapi ternyata sikapnya beda banget, 180 derajat gitu. Ya udah, jadi di mata gue jadi jelek aja gitu. Seterusnya mau lo gimana baiknya tetap aja di mata gue jadi jelek. Sama lagi, maksudnya kita tuh bukannya tipe yang ngejudge, tapi lebih tepatnya kita kalau nggak suka ya udah diem ya sih. Iya. Nggak usah yang upload di SW. Zaman SD, zaman SMP, SMA mah jangan kayak gitu deh. Udah Temennya tuh kecil. temen yang asik-asik aja, temen yang bisa untuk ngerjain tugas. Mungkin kalau kita sekarang gimana sih dapat kerjaan yang benar ya kan, menguntungkan lah, yang nguntungin aja. menguntungkan gitu. Jangan lo ngambil keuntungan tapi lo ngerugiin dia gitu, jangan dong. Iya, simbiosis mutualisme aja lah ya. Maksud gue tuh daripada lu nemuin beberapa batu, masih mending lu ngambil satu mutiara. Jadi asik kata-kata. Terus itu kita mau ngomongin tentang apa lagi nih? Temen. Circle dalam circle kali ya. Ini asik nih, udah masuk ke poin asik nih. Emang kenapa sih lo? Iya biasa lah. Kayaknya punya masalah hidup yang gede ya. Kalau masalah hidup mah enggak ya, ini masalah pertemanan aja gede. Temennya kurang gede apa gimana? Enggak dong. Emang apa sih circle dalam circle tuh? Gue tuh nggak tahu deh. Pernah sih, saya pernah ada di dalam circle kayak gitu. Tapi saya nggak dimasukin ke circle itu, jadi saya yang dibuang guys. Aduh, ini sensitif sebenarnya. Gue juga ngecek ini tapi takut. Nggak apa, cerita aja deh. Ya sebenarnya ya balik lagi ke poinnya, ya emang mereka enggak menerima. Ya mungkin mereka Ya, sakit hati karena ada kata-kata saya gitu yang tidak mengenakan, bercandaan saya gitu. Gue takut beneran. Tetap aja cara seperti itu tuh cara yang salah lah, maksudnya kurang tepat gitu. Mendingan lo ngomong sama gue gitu. Kayak misalkan bertiga yang 2 tuh nggak suka sama yang ini gara-gara omongannya kasar lah apalah gitu. Tapi jangan lo mainnya berdua terus tanpa ngajak yang ini, tapi lo berdua ngomong ke si yang ini, ke si yang satu ini, ngomong menyelesaikan masalahnya biar nggak miscommunication juga, biar nggak salah paham. Terus ya siapa tahu yang si pasar ini bisa introspeksi terus malah berubah gitu kan, jadinya lo juga yang seneng bertiga lagi dengan situasi yang beda, dengan situasi yang lebih nyaman gitu. Iya sih, karena pertemanan tuh ada positif negatifnya tahu. Udah lah. Pasti semua hal di hidup ini tuh punya positif negatifnya. Ya positifnya lu bisa suka-suka, senang-senang, ya negatifnya nangis. Itu aja sih, maksudnya kayak lu jangan. Enggak nih. Kalau Tasya sendiri pernah nggak sih ada di circle dalam circle? Gue pribadi kan gue udah bilang dari awal, pasti setiap orang pernah ngerasain. Walaupun kadang pernah nggak sih lo punya temen nih, temen lu ini nih nggak disukain satu circle tapi circle-nya diem aja. Pernah. Jadi Dan saya orang itu. Sorry ya guys. seriusan Jangan dibahas lagi deh. nggak Lanjut. masuk. Iya, tapi kayak ya udah yang lain pada diam karena mungkin nggak enakan gitu. Tapi
Ada juga circle yang kayak langsung frontal, gue nggak suka gini gitu-gitu. Ya namanya pertemanannya, ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang Terus kalau misalkan ada di circle lo lagi selek nih, ini sama si ini, lo milih mana? lebih milih yang menguntungkan gue sih. Jujur aja ya, lebih milih. Bukan gimana ya, pada akhirnya temen tuh juga akan memilih orang yang menguntungkan dianya juga nggak sih? Udah nggak usah bullshit gue temenan sama ini karena dia baik gini nggak usah. Sekarang berteman kenapa? Karena dia suka bantuin tugas gue yang ini itu tuh, itu temen gue. Menguntungkan ya gitu. Iya, bukannya Jangan jadi bedalu gitu, jangan. iya, yang penting kita juga punya positifnya juga ke dia. Misalkan circle pinter nih, lo masuk ke circle orang pinter, terus lo tugas segala macam, lo lihat lihat dong tugas lo gitu, lo kerjain, terus lo nya diem aja waktu disuruh mikir, coba dong lo kerjain yang ini, kayak gini, apaan sih orang gue nggak ngerti. itu tuh Jangan ya guys ya, saya benci orang seperti itu. lu ya. Seperti itu saya canda. Ya sebenarnya sih kita tuh tidak melihat temen tuh dari nilai dia, yang penting asik aja. Tapi kalau misalkan kita disuruh memilih, pilih temen yang baik tapi kesononya jelek deh. Baik, awalnya baik tapi kesononya jelek, atau milih yang temen yang gitu-gitu aja nih tapi dia kayak menguntungkan, ya gue pilih menguntungkan lah. Nah, ngapain? Tapi pada ujungnya kita juga milih temen yang positif. Siapa yang Banyak mau? orang yang apa sih kalau negatif toxic circle tuh cuma karena takut gak punya teman aja sih. Kadang mereka merasa bangga tau. Iya, Kadang karena nih. yang paling baik nih gitu, yang paling apa ya, Bukan, lebih kayak satu circle ini punya dapat namanya gede. Satu sekolah nakal lah ya, nakal kenalnya nakal banget. Nah, suatu ketika dia tuh paling ditakutin nih circle-nya. Tapi anak-anaknya tuh ya gitu semua. itu tuh gimana, Maksudnya agak kurang baik ya, iya nakal. nakal. Tapi si A nih nyemplung ke circle itu gede, yang circle gede itu hanya cuman untuk dapet nama doang. Nanti supaya bisa dilihat aja, dilihat Iya, dari iya. satu sekolah. Kalau Nakal gitu, iya padahal sih buat apa ya? Kalau itu nggak keren guys. nakal tuh gak keren. Iya benar banget. Jujur sih saya juga pernah merasa nakal terus keren gitu, padahal kayak udah nambah usia jadi sadar gitu, ini apaan sih gue ngapain sih kayak gini, cringe banget gitu, kayak orang bego gitu. Iya benar banget. Abis itu kalau misalkan gue ya, kalau misalkan pengen kelihatan nakal nggak usah kudu ada omongan atau apa ya, kayak orang ini, wah lu kelihatan nakal hanya untuk ini, itu tuh nggak banget gak sih? Kalau misalkan mau nakal ya silakan nakal, tapi buat dia lo, Tadi jangan untuk ya, orang gitu. lain, jangan untuk lo nakal sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. iya. Terus mau lanjut langsung ke disordered atau gimana? Yang udah kita mau disorder. Sini gue yang bacain deh. Tapi nanti kita itu bareng ya. 1, 2, 3 gitu. Berdua gitu. Oke. Disordered. Banyakan temen cowok atau cewek. 1, 2, 3 cowok. Aku cewek. Ya udah beda lah, ya nggak apa-apa lah. Yang kedua, teman sekolah atau teman rumah. 1, 2, 3 rumah. Kok kita beda banget ya? Jangan bullshit ya Chemistry-nya. kamu lah kan. Yang nomor ketiga, rumah temen jadi base camp atau mending di cafe aja. 1, 2, 3. Cuma temen gitu. Iya sih sama, tapi kalian deh sama. Yang keempat, temen suka atau temen duka. Oke. 1, 2, 3. Temen duka. Lo kok ngomong sih? Temen ya bingung. Desain aja. Temen-temen Temen duka gue. temen duka deh, nggak apa-apa deh. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita aja duka, ya. ngikut aja lah. Yang kelima, jadi apa adanya atau pengen banget ngerasa keren depan temen. 1, 2, 3. Jadi apa adanya. Yang terakhir nih, teman yang ngomongin di depan atau di belakang. 1, 2, 3. Di depan.
gue nggak tahu kenapa ya, gue kan nggak suka diomongin tapi gue lebih suka orang yang ngomong di belakang. Kayak kita ngadengnya aja nih, lo ngomongin kejelekan gue. Enggak, gue suka di depan. Mungkin Gue kita beda. tahu gitu, gue tuh apa sih jadi suka sama orang ini kenapa gitu alasannya. Iya sih, bisa buat kita. Itu mungkin kita beda ya. Iya, beda banget kita. Kita beda banget lagi. Banyak banget lagi perbedaan kita. Banyak banget. Kagak ada yang kompak. Oke, kita langsung di ujung acara aja lah ya. Cringe banget ya. Nah, kesimpulannya untuk podcast kita pada hari ini, mungkin banyak tadi kata-kata yang kurang baik ya. Ya. Iya betul. Kita minta maaf dulu. Maaf banget kalau kasar kata-katanya. Iya, terus kalau misalkan Diambil yang baik-baiknya aja guys ya. kalau misalkan orangnya mendengar cerita kita tadi ya kita mohon maaf. Ini Kalau tersindir ya mohon maaf ya. iya, itu Tapi bukan mau nyindir kok ini. lebih ke pengalaman pribadi aja. Sharing aja. Jadi kesimpulan untuk podcast kita pada hari ini apalah? Semua teman itu baik, tapi terkadang waktu bisa jawab kebaikan mereka. Tapi dengan itu kita bisa belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Itu gitu. kesimpulannya guys. Jadi lo boleh temenan banyak gitu, tapi lo harus punya filter aja dalam diri lo. Pengen itu toksik, pengen enggak, ya yang penting punya filter yang bagus dalam diri lo. Dan jangan jadi orang lain untuk bisa ngerubah mereka suka sama kita. Santain Jangan aja. jadi orang lain juga untuk disukai. Iya. Terus lo masuk ke circle yang aman-aman aja, jangan circle toksik kayak gitu. Soalnya keluarnya susah. Susah banget. Susah banget. Tahun-tahun ya lo. Iya, susah banget loh. Takut banget gue. Ya udah deh. Udah sekian aja deh daripada nanti keburu sejam podcast kita ngomongin tentang pertemanan. Terus juga ini masalah yang gue deg-degan sebenarnya sumpah ngomong ini. Iya, Ini enjoy ya guys, gak ada masalah sama siapapun. Ini pure cuman sharing doang. iya bener banget. Terus kalau ada masalah juga kita nggak mungkin ngomongnya di sini, ya kan? Atau Yaudah. mau di-mention? Oh, Enggak dong. udah. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama itu YouTube-nya apa? SMA Putra Nirmala. Iya itulah. Buatnya podcast Sound Inspiration. Bye.